Shalom anak-anak sekalian, hari ini kita akan memulai materi kegiatan pembelajaran kita yang Pak sudah siapkan dalam bentuk video pembelajaran dengan topik materinya yakni tokoh daerah yang berjuang mempertahankan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai 1965. Baik, sebelum berbicara lebih jauh mengenai materi tersebut, terlebih dahulu kita lihat tujuan dan materi pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menganalisis peran tokoh daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai 1965 dengan cermat, dengan penuh semangat, dan dapat menunjukkan sikap rela berkorban, saling menghargai, dan cinta tanah air atau nasionalisme. Dari tujuan pembelajaran tersebut, maka dibuat materi pembelajaran yang mencakup tokoh daerah. Yang pertama itu adalah tokoh Bung Tomo dalam Perang Surabaya, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Yang kedua adalah I Gusti Ngurah Rai, itu pahlawan dari daerah Bali. Kemudian yang ketiga itu lebih kepada tokoh-tokoh dari Papua. Kenapa dari Papua? Itu dikarenakan dalam kurun waktu 1950 sampai 1960-an itu terjadi yang namanya upaya pembebasan Irian Barat. Jadi setelah hasil konferensi meja bundar, di mana pada saat itu salah satu poin dari hasil perundingan tersebut menyatakan bahwa masalah Irian Barat itu akan diselesaikan 1 tahun pasca pengakuan kedaulatan. Nah, pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Namun ketika tahun 1950 dan seterusnya, Belanda tidak juga merealisasikan salah satu poin dari konferensi meja bundar tersebut, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk bagaimana Papua itu masuk dalam bagian dari Republik Indonesia. Nah, dari pemerintah melakukan upaya tersebut, namun juga ada beberapa tokoh dari Papua yang secara gencar menyuarakan untuk bagaimana Papua masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tokoh-tokoh Papua yaitu yang pertama itu adalah Frans Kaisiepo, kemudian ada Silas Papare, ada Martin Inde, dan juga ada Yohanes Abraham Dimara. Baik, kita lihat tokoh-tokoh daerah secara berurutan satu persatu ya. Yang pertama itu adalah peran tokoh Bung Tomo atau Sutomo. Oke, peran yang pertama itu dia mencetuskan ide pendirian radio pemberontakan. Jadi radio ini digunakan sebagai sarana untuk memperbesar semangat perjuangan dan menggalang solidaritas dari para pemuda. Jadi radio pemberontakan ini mengudara untuk pertama kalinya tanggal 15 Oktober 1945. Target utama dari siaran ini dengan menggunakan bahasa Inggris untuk pendengar di luar negeri dan bahasa Indonesia untuk pendengar di dalam negeri. Untuk di luar negeri sendiri ditujukan untuk mengumpulkan dukungan luar negeri terhadap kasus yang menimpa Indonesia. Kasusnya yaitu bagaimana Belanda hendak datang ke Indonesia untuk menguasai kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang notabene sudah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Peran yang kedua itu adalah memberikan pidato yang membakar semangat rakyat untuk mempertahankan dan mengusir sekutu dari Indonesia, khususnya Surabaya. Jadi melalui radio pemberontakan ini,
ketika terjadi pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945, ini Bung Tomo menganjurkan seluruh pemuda Surabaya di berbagai daerah agar kembali ke Surabaya, dan juga menggunakan radio pemberontakan ini untuk menyampaikan pidato, di mana pidato tersebut berhasil membakar semangat rakyat Surabaya untuk mempertahankan Surabaya dari gempuran sekutu, sekaligus mempertahankan eksistensi, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dalam pertempuran Surabaya ini, Bung Tomo mempunyai peran yang sangat besar dalam mempertahankan dalam mempertahankan Surabaya dari perang tersebut. Jadi petikan sebagian pidato Bung Tomo berbunyi, yang pertama itu, inilah jawaban kita, jawaban pemuda-pemudi rakyat Indonesia. Hai Inggris, selama benteng-benteng pemuda-pemuda Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih menjadi bendera merah putih, selama itu kita tidak akan menyerah. Teman-temanku seperjuangan, terutama pemuda-pemuda Indonesia, kita terus berjuang, kita usir kaum penjajah dari bumi kita Indonesia yang kita cintai ini. Sudah lama kita menderita, diperas, dan diinjak-injak. Jadi dari cuplikan pidato tersebut membakar semangat rakyat untuk mempertahankan Surabaya dari gempuran sekutu. Yang kedua itu adalah peran tokoh dari I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai itu merupakan pahlawan dari daerah Bali. I Gusti Ngurah Rai itu menjabat sebagai Kepala Divisi Sunda Kecil. Yang ketiga, I Gusti Ngurah Rai itu wafat dalam pertempuran Puputan Magarana bersama dengan pasukannya yang bernama Ciung Warana. Jadi peran yang pertama itu dia membentuk Tentara Keamanan Rakyat di Bali, dan dia diangkat juga menjadi pemimpinnya. Jadi selama dia diangkat sebagai pemimpinnya, I Gusti Ngurah Rai ini pernah pergi ke Yogyakarta kepada markas besar TKR untuk berkonsolidasi dengan pemimpin pusat terkait dengan upaya Belanda untuk menduduki daerah Bali. Nah, ketika I Gusti Ngurah Rai kembali ke Bali, maka Belanda telah datang ke daerah Bali dengan kekuatan 2.000 tentara. Sehingga dia memerintahkan untuk melakukan Puputan Margarana dalam mempertahankan Bali dari upaya Belanda menduduki wilayah Bali tersebut. Sehingga ia mengorganisasikan serangan pertama terhadap pasukan Belanda di daerah Tabanan, Bali. Pada tanggal 20 November 1946, Belanda melakukan serangan besar-besaran dengan dibantu dari pasukan dari Lombok dan didukung oleh pesawat udara. Sehingga Puputan Margarana terjadi yang mengakibatkan I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya tewas dalam pertempuran ini. Tokoh yang berikut yakni tokoh Frans Kaisiepo. Peran yang pertama yakni dia mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua menjelang kemerdekaan. Yang kedua, turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Kemudian yang ketiga itu menjadi delegasi Papua dalam Konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1948,
Frans Kaisiepe ikut merancang pemberontakan Biak melawan Belanda. Kemudian dia juga menolak delegasi Netherlands New Guinea ke konferensi meja bundar. Nah, akibat penolakan tersebut, maka konsekuensinya selama beberapa tahun dia dipenjarakan oleh pemerintah kolonial di distrik-distrik terpencil di Papua. Setelah bebas dari penjara pada tahun 1961, dia mendirikan Partai Politik Irian Sebagai Indonesia. Yang isi dari tuntutan atau partai tersebut adalah menuntut penyatuan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran yang terakhir yakni dia berupaya agar penentuan pendapat rakyat atau PAPERA berakhir dengan penyatuan Papua ke Republik Indonesia. Jadi berupaya agar penentuan pendapat rakyat itu dimenangkan oleh pihak Indonesia agar Papua itu masuk dalam wilayah Republik Indonesia dan tidak berdiri sendiri menjadi negara yang di bawah Perserikatan Belanda. Tokoh yang berikut adalah Siles Papare. Yang pertama membentuk Komite Indonesia Merdeka. Tadi tujuan dari Komite Indonesia Merdeka ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, akibat didirikannya Komite Indonesia Merdeka ini, maka pada bulan Desember tahun yang sama atau tahun 1945, Siles Papare dan juga Martin Inde itu dianggap mempengaruhi Batalion Papua untuk memberontak terhadap Belanda, sehingga mereka berdua ditangkap dan dipenjarakan di Jayapura. Yang ketiga itu membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Nah, ini ketika dia keluar dari penjara, maka dia mendirikan Badan Perjuangan Irian yang berpusat di Yogyakarta. Kemudian yang keempat, tahun 1962, Siles Papare mewakili Irian Barat dalam perundingan New York dalam upaya menyelesaikan masalah Papua. Peran tokoh yang berikut adalah Martin Inde. Peran yang pertama yakni menjabat sebagai Ketua Partai Indonesia Merdeka. Yang kedua, memimpin aksi protes bersama 12 delegasi kepala suku atas keinginan Belanda memisahkan Papua dari Indonesia. Tahun 1963, Martin Inde menyusun kekuatan untuk mengambil bagian sambil menunggu tentara Indonesia dalam operasi Trikora. Yang keempat, dia juga ikut ambil bagian dalam perundingan New York dan akhirnya Papua berhasil menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut peran tokoh Yohanes Abraham Dimara. Peran yang pertama yakni dia terlibat dalam peristiwa pengibaran bendera merah putih di Namlea. Peran yang kedua, bersama tentara Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat berangkat ke Ambon untuk mengatasi pemberontakan
Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Dr. Robert Sumokil. Yang ketiga, dia juga menjadi Ketua Organisasi Pembebasan Irian Barat atau OPI. Yang keempat, menjadi salah satu delegasi Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka merundingkan sengketa Irian Barat. Jadi tokoh-tokoh dari Papua yang sudah dijelaskan itu, semuanya kebanyakan hanya berperan untuk bagaimana upaya penyatuan Irian Barat ke Republik Indonesia dan menolak pendirian negara Papua secara sendiri, juga menolak untuk ikut dalam perserikatan dengan negeri Belanda. Oke, sekian dari materi penjelasan dalam video ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.